Terima kasih Pak Vicky. Kayaknya butuh istirahat, Pak Vicky. Baik, selamat siang semua. Seru banget ya tadi presentasi sama Pak Aulia. Langsung praktik. Kalau saya masih butuh presentasi ya, teman-teman. Masih butuh slide. Ini saya untuk share screen. Saya mulai dari kata-kata ini. Jadi, bagaimana jika kita bisa menyelesaikan 1 jam pekerjaan manusia ya, hanya dalam 5 menit setiap harinya. Nah, di sini saya punya satu video. Hari ini update website berita kampus masih manual. Sebagai kaprodi TI, saya membiasakan sistem kerja yang cerdas dan otomatis. Makanya saya bangun sistem ini di N8N, cukup isi poin judul, gambar, keterangan berita, lalu klik submit. Selanjutnya kita tunggu AI merangkai kata, lalu posting ke website. Dan boom, berita sudah terpublish lengkap dengan judul, gambar, dan isi berita. Sangat simpel, cepat, dan modern. Selanjutnya kita bahas detail settingnya. Jadi itu bisa bikin satu video, dan saya juga masih belajar di N8N, baru sekitar 1 bulanan, dan langsung saya coba praktekkan di kampus. Ini cukup sangat uh, ya, berefek sekali, karena dari prodi itu wajib memberitakan apa ya, aktivitas di kampus. Ini termasuk ke dalam penilaian aktasi gitu. Nah, dengan lapangan saya cukup masukin judul, terus deskripsi, gambar, otomatis di generate, masukin ke halaman portal. Gitu. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Yusuf. Saya lulusan SMK RPL. Proses satu saya software engineering, setelah saya business intelligence. Ya, sebelum jadi dosen, saya anak buahnya Pak Aulia gitu, di software developer. Beliau atasan saya sampai sekarang. Dan selain dosen, saya juga tenaga ahli di Diskominfo Tangsel. Ya, untuk durasi presentasi sekitar 20 menit. Sudah sesi tanya jawab, diperbolehkan untuk merecord. Terus sertifikat materi nanti akan dikirim oleh Pak Vicky. Di sini ada 3 pembahasan yang mau saya ulas. Pertama dari landasan, kedua studi kasus, dan ketiga real project, project yang pernah saya buat dengan tim. Kayak yang pertama yang paling mendasar ya. Jadi apa sih otomasi? Nah, yang kita bicarakan bukan robot fisik, tapi dalam proses ini kita bicara tentang software yang bekerja secara otomatis. Tuh. Nah, untuk N8N sendiri itu sebenarnya software gratis, bisa diakses di N8N. Ini dikembangkan oleh komunitas. Mohon direvisi ya Pak Fuki kalau salah. Kita, ini tools yang sangat membantu. Seorang yang non IT pun sangat bisa ya, menggunakan aplikasi ini, tinggal drag dan drop. Terus mungkin agak agak apa ya, pas pertamanya agak pusing. Ini kok di mana masukin datanya, tapi kalau kita udah tahu konsepnya, logiknya, ini sangat membantu. Tambah lagi di sini ada 500 integrasi. Di software ini terintegrasi dengan 500 software. Ya, di sini saya nggak jelasin instalasinya, nggak kayak Pak Aul ya. Kalau instalasinya, saya lebih ke cara penggunaannya. Oke, yang di sini kalau teman-teman pakai hosting yang N8N ini, baru itu yang berbayar. Nah, ini yang berbayar sebenarnya. Hostingnya sih yang berbayar.
Tapi kalau install sendiri itu gratis. Dokumentasi ada self host. Itu untuk 8N. Oke, selanjutnya kenapa sih kita butuh otomasi? Nah, sedikit materi dulu ya. Yang pertama untuk mengurangi waktu dan tenaga. Nah, jadi sebenarnya kita nggak punya banyak waktu dalam sehari itu. Ya, belum makan, belum tidur ya, belum rapat lagi. Gitu. Nah, dengan N8N ini yang seharusnya pekerjaan tadi itu kayak saya bikin dulu judulnya, saya bikin dulu eh, deskripsi beritanya. Nah, itu bisa dihandle karena itu pekerjaan yang berulang sebenarnya, repetitif. Terus yang kedua, mengurangi human error. Karena kita sudah memplot setelah step ini masuk ke step ini masuk ke step ini, dan itu terus berjalan. Tuh. Hampir tidak ada peran manusianya di situ. Peran manusianya hanya di awal saja, nanti memproses data, dan output pun langsung otomatis masuk ke web. Nah, kemudian karena waktu kita dan tenaga sudah dialihkan oleh otomasi, sehingga kita bisa fokus ke pekerjaan yang tidak bisa dihandle oleh otomasi. Oleh AI sekalipun belum bisa. Contohnya kalau di dosen itu kita memotivasi orang, ya memotivasi mahasiswa atau bimbingan gitu. Dan yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik ya karena semua serba otomasi. Terus yang kelima nih konsisten dan standar. Nah, sudah tertuang ke dalam flow, akhirnya itu sudah standar. Itu. Nah, lalu apa itu AI? Ini saya mau bridging dengan Pak Aul. Ya, yang kita bicarakan adalah software ini. Lama OpenAI, ada Microsoft Copilot, DeepSeek, Canva. Yang ini ketar-ketir orang desain dengan adanya Canva. Terus juga ada Gemini. Nah, yang tadi Pak Aul sebutkan, itu AI seperti otak yang bisa kita sewa untuk berpikir. Gitu. Ya, di sini ada perbandingan antara otomasi biasa dan otomasi menggunakan AI atau bahasanya agentik sekarang. Ya. Karena saya dulunya developer, sebenarnya saya dulu udah pernah pakai otomasi. Contohnya saya punya aplikasi tentang perizinan gitu. Jadi saat masyarakat mau menanyakan berkasnya sampai mana, dia tinggal mengetikkan info terus eh, ID pendaftarannya, dikirimkan SMS dulu SMS ke nomor center. Nanti dari server itu mengolah terus membalikan lagi ke user. Nah, itu otomasi yang biasa. Tuh. Nah, kalau otomasi agentik, ya, itu pasti dan kaku. Nah, kalau pakai otomasi AI itu fleksibel dan cerdas. Contohnya kalau dalam kasus email, ada email yang masuk, ya, misalnya untuk komplainan barang, maka pertama AI akan memahami isinya dulu. Tuh, lalu analisis sentimennya, terus ditentukan ini masuk ke tim sales atau tim support. Itu secara otomatis. Tapi kalau otomasi biasa itu hanya satu satu rule. Nah, yang kelima, kirim ke tim yang tepat. Oke, mungkin sebelum saya mulai ke praktek, saya mau adain dulu polling. Silakan dibuka HP-nya, terus di scan atau join ke slido.com, masukkan kode 1464989. Jadi seberapa familiar sih teman-teman dengan software N8N? Silahkan di vote. Di vote.
Sudah ada 17 yang menjawab. Peringkat pertama itu sudah pernah coba-coba 50% sudah pernah coba-coba, tapi sudah pernah masuk ke halaman N8N. Peringkat kedua baru dengar hari ini. Yang ketiga sudah aktif menggunakan. Ini berarti tingkat yang lebih mahir. Yang paling paling bawah saya kontributor open source. Kalau ini kayaknya udah ahli nih, udah 5%. Oke, berarti ini beragam ya yang join ke Zoom ini. Ada yang pemula, ada yang pertengahan, sama yang udah jago. Oke, terima kasih atas jawabannya. Berarti saya mulai dari yang sangat basic dulu ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Mohon maaf Pak Vicky dan teman-teman, internet di kampusnya kelempar. Saya lanjutin ya. Oke, kita mau praktek agentic AI di N8N. Nah, ini tampilan pertama pas kita bikin workflow. Ya, ada kanvas hitam di sini. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah memilih trigger. Ya, atau aksi apa atau flow ini jalan setelah dapat data seperti apa. Nah, kita bahas agentic, berarti kita butuh yang namanya chat. Sini diklik. Terus kita butuh on chat message. Oke, sebelah sini mau di close. Kita jalankan step yang pertama. Contohnya kita mau ngechat ke agentic. Nah, kamu siapa? Oke, step pertama selesai. Kalau cara saya bikin flow satu-satu, satu saya tarik, satu saya debug, terus ambil tarik lagi, saya debug lagi, gitu. Jadi nggak langsung misalnya yang ada 10 node, saya tarik semua 10 node terus saya gabungkan, nggak seperti itu cara, tapi ditarik, debug, terus tarik lagi, debug lagi. Nah, sekarang saya sudah punya satu node namanya chat trigger sini. Selanjutnya saya masukkan agen AI-nya. Yang di sebelah kiri ini data sebelum masuk ke node yang kedua. Gitu. Terus yang kita masukkan ke AI itu ada di sini. From user message. Tuh. Nah, selanjutnya setelah kita masuk ke agen, kita pilih chat modelnya. Ini banyak sekali pilihan, termasuk Olama yang tadi Pak Paul praktekkan, kita bisa pilih. Tuh, jadi kita sudah punya server Olama, tinggal kita
pilih lama. Nah, tinggal kita masukkan di mana URL-nya. Ini saya mau pakai Gemini. Lamanya masih ada di server Paul. Kalau pertama kita ini pasti tidak seperti ini. Ya, kita belum ada kredensial. Nah, untuk menambahkan kredensial, kita pilih create new kredensial. Nah, sebenarnya di N8 ini cukup komplit tutorialnya. Jadi kita tinggal buka Open Docs. Nah, di sini ada bagaimana cara kita mendapatkan API dari Google. Nah, jadi begini. Kita tinggal scroll ke bawah. Nah, ini. Di poin nomor 4, ini ada Google Palm and Gemini. Kita tinggal masuk ke Google AI Studio. Di sini ada halaman untuk membuat APK. Oke, kita tinggal create APK. Nah, masukin ini buat apa APK-nya. Coba yang pertama. Contohnya ya 21 November. Yang kita tinggal copy terus masukkan ke aplikasi. Nah, biar nggak bingung kita bisa ganti di sini. Yang Misalnya catatan data warganya yang kemarin nggak bisa BPJS. dibuka, nggak kirim lagi dong. Tinggal save. Iya, ini Pak Lurah Kalau udah kebetulan hijau juga berarti kita minta nih sudah soalnya. terkoneksi dengan aplikasi Kasih ya. ini. Ya. Terus juga di sini kita bisa pilih model. Yang tadi Pak Aul sebutkan ada Gemma ya dari Google, ada Gemini Pro, ada Flash. Tentu berbeda dengan Gemini yang asli ya. Nanti saya lihatkan apa bedanya. Kita pilih yang Pro. Oke, saya mau tanyakan lagi. Kamu siapa? Oke, sekarang note kita sudah terhubung dengan AI agent. Nah, terus dibalas dengan model Gemini. Ini sedang memproses. Nah, dia jawab, tentu saya akan jelaskan saya adalah model besar atau LLM yang dilatih oleh Google. Nah, sekarang coba kita tanya tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Hari ini tanggal. Oke, kalau kita tanyakan ke Gemini yang kita pilih modelnya di sini, dia menjawab hari ini adalah Rabu 22 Mei 2024. Artinya data ini yang terakhir dimasukkan ke Gemini. Ya barusan aja di telepon sama dia. Tentu kita butuh memberikan Gemini ini ya, memberikan data-data kita. Nah, di sebelah sini ada memori dan tools. Tools itu kita bisa masukkan banyak sekali. Contohnya biar datanya tanggalnya update lah ya. Kita bisa masukkan get time. Oke. Di sini save, close. Kita coba tanya lagi. Ini
tanggal berapa. Nah, dia masuk ke model. Nah, dia minta satu tools ke date and time. Kita lihat hasilnya. Hari ini 21 November, benar ya, 2025. Oh, oke, satu lagi. Misalnya, saya perkenalkan, saya Yusuf. Kalau Yusuf, ada yang bisa saya bantu nih jawabannya. Satunya lagi, siapa nama saya? Nah, kita tanyakan lagi, karena saya baru chat tadi ya, tapi dia jawabnya, saya adalah program komputer, jadi saya tidak punya akses informasi pribadi Anda. Nah, di sini kita bisa tambahkan memori, biar chattingan kita masih masih tersimpan. Ya, jadi AI bisa baca history chatting kita. Tambah memori, paling gampang pakai simple memory. Kita masukkan mau berapa chat sebelumnya yang mau kita rekap. Misalnya 10. Oke, save, temukan, saya Yusuf. Nah, mesti jangan sama jawab. Halo Yusuf, selamat dengan Anda. Dan bisa saya bantu. Coba kita tanyakan lagi sekarang. Siapa nih? Seharusnya jawabnya benar. Sekarang benar jawabnya. Nama Anda adalah Yusuf. Gitu. Itu untuk praktek menggunakan AI agent di N8N. Saya lanjut dulu ya. Oke, untuk tes pertama, contohnya asisten konten media sosial. Jadi permasalahannya, itu tim humas butuh 5 ide konten baru setiap pagi berdasarkan satu topik yang sedang tren. Nah, tapi riset manual memakan waktu kurang lebih 1 jam. Karena kan harus baca berita dari beberapa berita, terus dipilih mana yang paling menarik untuk dibuatkan konten. Nah, sebenarnya kita bisa pakai fasilitas yang namanya RSS. Jadi setiap platform berita biasanya memiliki RSS ini. Contohnya punya CNN, Republika, Detik, Kumparan. Nah, paling gampang kita minta AI ini buat baca data dari sini. Kenapa? Kenapa kita perlu memberi masukan berita ini ke AI? Karena kalau kita tanya, eh, kalau kita pakai model yang ini, kita kan tahu tadi tanggal terakhir itu di tahun kemarin 2024. Otomatis beritanya juga nggak update gitu. Kalau saya tanyakan apa kita hari ini, oke, dia akan menjawab, saya adalah AI, jadi saya tidak memiliki akses real time ke berita terkini seperti siaran siaran langsung, informasi saya berdasarkan data terakhir yang saya terima. Gitu. Makanya kita butuh satu node sebelum kita masuk ke AI agent. Nah, dari belakang kita tambah yang namanya RSS. Gitu. Nah, RSS ini kita crawling contohnya dari CNN ini. CNN Indonesia /teknologi /RSS. Copy, kita step. Kita execute. Oke, di sini akan muncul 100 item berita terbaru. Nih,
di jam 2.25 tadi, YouTube rilis fitur pembatasan short cegah doom scroll remaja. Ya, jadi kita minta AI buat crawling datanya, lalu pilih mana berita yang paling menarik. Terus setelah dapat 100 item, kita simpan. Tapi kalau kita langsung masukkan ke AI agen, artinya ada 100 kali testing ke AI agen. Nah, untuk merekapnya kita butuh satu node tambahan. Hapus, kita tambah namanya gradient. Nah, jadi dari 100 item kita jadikan satu item saja. Tuh. All item to single line. Oke, coba kita execute. Oke, sehingga dari 100 item ini menjadi satu daftar list. Di 100, kita bisa baca di sini dari 100 ke satu item. Jadi kita hubungkan ke AI agen. Kita buka. Nah, sekarang sini udah merah nih. Artinya dia nggak bisa menemukan JSON chat input. Kita harus ganti. Ya, pilih yang define below. Terus kita tarik title, terus juga konten. Kayak gini. Nah, terus di mana kita memasukkan prompt, ya, perintah ke AI agen ini. Untuk masukkan perintah, kita ada di add option, terus masuk ke system message. Oke, disinilah kita maukan prompt. Misalnya, kamu di asisten konten media sosial. Terus masalahnya kita pindahin ke AI agen. Nah, ini kita copy, buatkan 5 ide konten baru, diganti berdasarkan satu topik yang sedang tren dari daftar berita. Pertama, title. Kita bisa tarik atau ketik manual juga bisa sebenarnya. Yang paling gampang ditarik sih. Nah, ini. Coba kita execute sekarang. Ada error. Ini karena nggak butuh simple memory. Nah, kita tinggal tunggu, lalu Gemini akan membaca 100 berita yang sudah kita berikan beserta deskripsi singkatnya dan memilih mana yang sedang tren.
Oke, ini prompt kita. Lalu outputnya yang pertama ide konten, komersial edukasi, kupas tuntas fitur baru YouTube. Nah, jadi slide pertama apa, formatnya apa, di tim humas tinggal baca output dari Gemini yang pasti sudah difilter, jadi tinggal dikembangkan. Nah, seperti ini saya coba praktekkan bersama Pak Ono di minggu kemarin di Bogor untuk siswa SMK, dan mereka punya ide masing-masing gitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Ada yang sekolahnya bisnis, di SMK bisnis. Nah, dia membuat uh, AI agen untuk membuatkan caption barang-barang Korea karena dia punya toko baju Korea. Dia kan bikin caption kan lumayan ya biar gimana caranya menarik pelanggan. Nah, dia minta AI agen buat captionnya. Gitu. Jadi prompt yang misalnya dia ulangin di Gemini, dia tarik masukkan ke AI agen. Jadi ini tergantung kasus masing-masing. Gitu. Oke, kemudian yang lagi naik daun itu CS WhatsApp cerdas ya. Mungkin banyak juga yang sudah memiliki. Jadi kita bisa pakai WhatsApp sebagai pengganti dari trigger message ini. Tuh. Ada dua cara. Pertama, kita bisa pakai Meta, ya, Facebook Developer, tapi kita masih butuh verifikasi manual dari WhatsApp sekarang tuh. Jadi kita nggak langsung aktif nomor kita. Nah, yang paling gampang kita bisa pakai Waha, dan ini gratis juga. Ini alternatifnya, kita bisa pakai Waha. Oke, saya sudah menginstal, bukan saya sih, teman saya sudah menginstal di server. Ini IP-nya saya butuh VPN. Ke N8N kita. Oke, contoh ya. Contoh, ini tampilan wahanya. Jadi kalau pertama kita masuk seperti ini tampilannya. Ini, terus kita klik yang dashboard. Ini memang seperti ini tampilannya. Bagi teman-teman yang baru masuk dan install Waha tidak perlu konfigurasi. Ini. Nah, kita tinggal start new. Gitu. Ini namanya adalah default sessionnya. Terus scroll ke bawah, di situ ada webhook. Nah, webhook ini yang mengirimkan data ke N8N. Tuh, kita siapin dulu flow-nya. Bikin flow baru. Oh ya, kalau pertama pakai Waha itu belum ada di node-nya ya. Belum ada node Waha seperti ini. Teman-teman bisa install. Oke, di menu sini. Halang. Di sinilah, nanti tinggal ditambah lagi nih. Masuk ke Waha, Waha trigger, terus add. Di sini ada webhook URL. Oke.
Untuk URL kita copy yang tes URL, copy, terus masukin ke webhook, terus yang kita ganti eventnya, kita cuma menerima message, ini dibiarin boleh. Terus satu lagi kita bikin, kenapa butuh dua, yang pertama untuk tes, yang kedua untuk production. Ini tes, yang kedua untuk production. Nanti saya jelasin di mana tes, di mana production. Ini untuk production sama, hanya menerima message. Kemudian kita create and start. Dia minta untuk di scan. Saya mau buka WhatsApp dulu, WhatsApp. Oke. Kemudian saya klik login. Akan berangkat. Oke, di sini sudah login, namanya Kaos Distro. Nah, terus ini nomor teleponnya. Ini sudah berjalan. Nah, kita bisa pantau setiap message yang masuk yang menjalankan execute step. Nah, di sini kita menjalankan tes URL. Kalau saya coba WhatsApp, ya, contohnya, hai. Belum masuk. Oh, saya dulu ya. Ya, oke. Execute. Coba tanya lagi. Hello. Oke. Di sini sudah ada respon, ada centang nih, hijau. Kita bisa cek apa message yang masuk. Di sini dari nomor saya. Terus isinya ada di body. Isinya hello. Nah, setelah kita dapat body-nya, kita bisa lanjutkan ke AI agent, bisa di save ke database, sebagainya. Contohnya kita bisa integrasikan dengan AI agent. Terlalu kecil. Oke. Setelah dapat message, apa yang harus dilakukan? Kita coba minta AI agent. Oke, terus kita ganti define. Kita masukkan body-nya. Terus kita masukkan juga prompt-nya. Kita bisa ketikkan manual seperti tadi saat kita minta AI agent memilih satu berita terbaik, ya, atau yang lagi tren. Atau kita juga bisa minta begini. Kita bisa minta AI buat bikin prompt.
saya sedang membuat service untuk jasa perjalanan bis antar provinsi. Menggunakan N8N buat saya promnya. Paling gampang kita minta AI buat generate promnya. Dia akan membuat beberapa pilihan. Yang pertama, ini pilihan kedua. Ini role-nya dia sebutkan tujuan utama, konteks waktu. Kita tinggal sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Contohnya ini udah bener aja. Copy, kita masukkan ke sini. Kalau terlalu kecil, kita bisa pilih expression, terus klik yang icon kecil, ini, besar. Coba kita execute. Oh ya lupa, kita belum pilih modelnya. Kita pilih modelnya. Menu flash. Kita coba execute lagi. Nah, sekarang balasannya, halo, selamat datang di layanan asisten perjalanan PO Bis. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Apakah Anda ingin mencari jadwal pengecekan harga atau melakukan reservasi tiket? Itu peran dari agen. Itu sih. Jadi agen tiket itu menurut saya seperti itu. Jadi, memberikan uh, posisi ke agen sesuai dengan perintah yang sudah kita masukkan. Nah, data-datanya kita bisa masukkan ke tools biar AI-nya nggak sembarangan jawabnya. Tuh. Nah, di sini kan kita masih masuk di sini ya, masih masuk di output. Nah, setelah kita olah terus udah benar, baru kita kirimkan lagi ke WhatsApp pakai WhatsApp. Terus kita butuh kirim. Oke, send a message. Oke, di sini kita butuh session adanya di WA Trigger. Session yang ini, nah, kita bisa hapus. Kita tarik yang session. Oke, chat ID kita bisa cari yang from. From itu ini kayaknya. Replay juga kita ke sini. Oke. Terus yang kita kirim adalah output dari agen. Execute seharusnya sudah terkirim. Datang di layanan asisten perjalanan PO Bis.
Kalau kita tanya kamu siapa? Kalau yang pertama kita tanpa agentik, dia jawabnya saya model Gemini ya. Oh saya lupa. Saya belum aktifin yang ini, aktifkan. Nah saat kita aktifkan yang ini, yang Waha, ini dia kan ada dua webhook yang tadi ya, ada tes. Nah sekarang dia pakai yang Tadinya production. nggak ada tangannya nih. So aku potong aja kok baju Nah, panjang kita aku potong aktifkan aja. ini, dia akan berjalan Nggak ada selama tangan. 24 jam. Tuh. Halo, kita baru jawab nih. Kamu siapa? Halo, saya adalah asisten perjalanan Anda. Nama PO Bis. Saya di sini untuk membantu Anda mencari jadwal bis. Seperti itu. Untuk CS WhatsApp. Oke, kita masuk ke materi terakhir, ini real project di N8N yang pernah saya buat dan juga tim. Yang pertama kita buat CS ITTS, tapi ini masih proses development. Ini nomornya, jadi dia akan menjawab seputar ITTS. Nah, data yang tadi saya sebutkan kita bisa simpan di Google Sheet. Contohnya Google Sheet. Sini ada menu utama, PMB, akademik, prodi, dan keuangan. Jadi saat ada pertanyaan mengenai PMB, dia akan membaca data dari PMB. Gitu. Dan datanya juga nggak terlalu ribet sebenarnya. Hanya ada key dan value. Gitu. Ya, terus juga saya mau lihatin dulu bentar ya. Oke. Namanya bentar. Nah, ini nih saya mau tanyakan, hai, ini mirip kayak tadi. Hanya yang ini sudah dibekali dengan data, gitu. Ini saya tanya mengenai PMB. Dia akan menjawab seputar PMB dan EAG-nya sudah dibatasi hanya menjawab seputar ITTS. Terus juga yang kedua, saya bikin mesin berita otomatis di Prodi TI. Saya praktekkan sedikit. Kayak jadi ini workflow-nya. Ini pakai WordPress. Ya, kita akses sekarang di portal ti.pts. Oke, ini data terakhir mengenai pendampingan SPMI cluster kuning. Dan sini kita tahu kalau buat membuat berita di WordPress, kita masuk dulu ke halaman dashboard. Terus juga masuk ke post. Ya, terus masukin judul, masukin gambar, gitu. Kalau kita pakai ini, kita execute, mudah-mudahan jalan. Nah, kalau kita datanya diambil dari judulnya ini, master, terus gambarnya, saya pilih yang screenshot tadi. Keterangannya saya masukin rundown acara.
dulu. Nah, ini untuk masukin ke bagian keterangan. Satu. Nah, udah berhasil tersubmit, kita tinggal tunggu mesinnya berjalan. Oke, di sini saya masih sama menggunakan Gemini. Di sini promnya saya sudah custom berdasarkan kalau di kampus itu ada namanya buku panduan akademik, jadi dia nggak bisa keluar dari situ. Sekarang sudah selesai. Pertama ekstra konten dulu karena outputnya JSON-nya masih ada tulisan JSON. Terus saya masukkan ke create post di WordPress dan saya merge dengan gambar yang ada di inputan pertama. Nah, yang di WordPress ini agak tricky. Jadi kita masukin post dulu, terus masukin gambar, terus di set image. Terakhir saya masukin ke email. Nah, ini opsional sih. Email ini khusus buat Pak Ono. Ini biar Pak Ono tahu berita terbaru di kampus di Prodi TI. Coba kita cek, harusnya muncul. Sekarang udah muncul. Tuh. Dan beritanya juga nggak ngawur-ngawur amat. Gitu. Gitu. Itu untuk request yang kedua. Selanjutnya kita juga sedang mendevelop dengan salah satu perusahaan kargo di Indonesia, lumayan besar juga. Dia menangani produk-produk Miniso seluruhnya di dia, terus juga produk-produk Xiaomi mulai dari HP, tablet itu di perusahaan kargo dia. Ya. Dia minta asisten HRD. Tuh. Karena kan perusahaan itu udah besar dan karyawannya pun kurang lebih sekitar 2.000 kalau tidak salah, 1.000 lebih lah. Nah, dia pasti butuh HRD ya buat menjawab pertanyaan-pertanyaan biasa. Contohnya gimana proses untuk cuti, ya. Terus ada berapa hari untuk sisa cuti, gitu. Nah, dia mau untuk otomasi semuanya. Di sini kita udah buatkan proposal, sebenarnya hanya ini masih butuh data-data dari perusahaannya. Di sini kita buat dua fase. Yang pertama fase chatbot biasa, hanya membaca data-data seperti aturan, website, dan data-data sebagainya. Yang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Lalu yang kedua kita masuk ke fase agentiknya dan langsung manggil ke database. Gitu. Nah, untuk persoalan misalnya sisa cuti berapa itu kan harus masuk ke database ya. Itu masuk ke fase kedua kita. Ini yang sedang kita develop. Yang terakhir ini kita kerjakan bersama-sama di Diskominfo Tangsel. Kita bikin CS aplikasi di Diskominfo Tangsel. Jadi kalau ada keluhan website mati, ya, jaringan mati, itu ke website sini. Dia akan otomatis mendefinisikan kemana alurnya. Itu ini saja dari saya. Terima kasih Pak Vicky.